Hai, terima kasih sudah mampir di channel ini. Peringatan, konten ini berdampak tagih. Pastikan magermu berkualitas dengan tidak meninggalkan ibadah ya. Enjoy. Pemeran Im Swan sebagai Ki Sun Gyeom, seorang atlet lari jarak pendek. Shin Se Kyung sebagai Oh Mi Jo, seorang penerjemah film. Kang Tae-oh sebagai Lee Yang Hwa, seorang mahasiswa seni yang hobi melukis. Choi So-yang SNSD sebagai Seo dan Ah, seorang CEO agensi olahraga. 4 tokoh yang berbeda profesi. Jadi double couple yang gemesin banget. 8 alasan kamu wajib menonton drakor Run On. 1. Run On merupakan K-drama yang bergenre romansa. Pemilihan pemeran cukup ciamik, tak heran mendapatkan rating yang tinggi. Di setiap episode penayangannya, kemampuan pemeran yang bukan kaleng-kaleng, yang tidak perlu diragukan lagi kualitas aktingnya. 2. Bagi kamu yang menyukai tipe drakor tanpa mikir, drakor Run On bisa menjadi salah satu pilihannya. Alur ceritanya sangat mudah dimengerti dan gak perlu ekstra menebak-menebak akhir ceritanya. Karena ya memang drakor ini serenyah itu, renyah tapi nagihin. Kadang juga bikin gemes dengan karakter-karakternya. 3. Walau genre yang diusung adalah romansa, namun isi cerita tak selalu tentang percintaan. Drama ini tidak hanya menyajikan tentang kehidupan pribadi tetapi juga tentang profesi-profesi yang digeluti. Akan cukup menambah pengetahuan kamu. 4. Bagi kamu yang sudah bosan dengan cerita drama tentang kisah cinta segitiga, drama ini tidak menyajikan itu. Kamu akan disuguhkan dengan kisah cinta dua pasangan unik yang benar-benar gemesin. Gemes aja gitu. Yang satu terlalu blak-blakan, yang satunya lagi kocak abis. Resiko sih, karena pacaran dengan Brondong. Gemin aja rasanya. Gemeis banget. Ya, cukup fresh lah ceritanya. Dan cukup menghibur. 5. Pemeran pendukung. Benar-benar mendukung cerita. Dimulai dengan keluarga rumitnya Sun Gyeom. Bagi ayahnya, keluarga adalah aset yang akan selalu dimanfaatkan. Ibunya seorang aktris terkenal, yang benar-benar mentingin karir. Tapi Sun Gyeom dan kakaknya tetap tumbuh menjadi anak yang baik. Ada juga sekretaris dan Ah yang penampakannya lebih mirip gangster. Ada Mei, teman dekat Mi Jo, yang mengaku aseksual. Hanya gara-gara males ditanyain soal status. Ada lagi adik dan Ah, yang merupakan idol baru yang sangat haus akan perhatian. Tapi dan ahnya cuek abis. 6. Mengangkat cukup banyak profesi. Mulai dari kehidupan atlet yang cukup menerapkan sistem senioritas, lalu kehidupan jatuh bangun seorang penerjemah, khususnya penerjemah film. Selanjutnya ada profesi pengusaha, CEO, mahasiswa, pelukis, politikus, aktris dan seputar idol. Cukuplah untuk sekedar mengetahui terkait profesi tersebut. 7. Untuk jenis drama romansa, endingnya, pas Sun Gyeom menemukan jati dirinya. Sebagai seorang agen, keinginannya untuk mengorbitkan Woo-sik, si korban senioritas. Mi Jo berhasil menjadi penerjemah handal. Hubungan dan Ah dan Yang Hwa harus kandas dan bersikap realistis. Dan Ah fokus pada karirnya, dan Yang Hwa fokus pada studinya. Yang penting, kisah dua pasangan ini berakhir dengan baik-baik saja, dan saling mendukung satu sama lain. 8. Sinopsis singkat versi Gemar Mager. Drama ini menceritakan tentang perjuangan hidup 4 tokoh utama yang saling berkaitan. Berawal dari Sun Gyeom yang harus melepas karirnya sebagai atlet lari jarak pendek. Dikarenakan skandal senioritas yang sebenarnya dia hanya ingin keadilan itu sama rata. Gak ada beda-beda. Saat prosesi pelepasan karir, Sun Gyeom bertemu dengan Mi Jo. Mi Jo bekerja sebagai penerjemah. Dia lebih banyak bekerja sebagai penerjemah film. Beberapa kali bekerja sebagai penerjemah bahasa secara langsung.
Dikarenakan pekerjaannya itu, akhirnya dia bertemu dengan Sun Giom sebagai penerjemah pribadinya. Mijo berasal dari keluarga kurang mampu, sedangkan Sun Giom berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang politisi dan ibunya seorang aktris ternama, dan kakaknya seorang atlet golf handal. Namun itu tidak menyurutkan kemungkinan-kemungkinan perasaan mereka. Hingga akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Tak peduli ketidaksukaan ayah Sun Giom kepada Mijo. Mijo adalah gadis yang tahan banting. Sudah terlatih sejak kecil. Sebelumnya saat Sun Giom menjadi atlet, dia dinaungi oleh sebuah agensi, di mana Dan Ah lah CEO-nya. Dan Ah merupakan putri tunggal suatu perusahaan besar. Namun dikarenakan gendernya dia harus disingkirkan dari barisan pewaris tahta dan digantikan oleh saudara tirinya lelaki yang sebenarnya kurang kompeten. Dan Ah dijodohkan dengan Sun Giom dikarenakan kepentingan kedua orang tua mereka. Tapi kocaknya mereka tidak mengambil pusing dan tetap menjalani kehidupan mereka dengan santai. Suatu hari saat Dan Ah berada di kedai kopi, dia tertarik pada suatu lukisan. Dia penasaran tentang pelukisnya dan ternyata itu Yang Hua, seorang mahasiswa seni yang hobi melukis. Bertemulah mereka dan Yang Hua jatuh cinta pada pandangan pertama. Awalnya Dan Ah bersikap biasa dan profesional sebagai rekan kerja. Namun lama-kelamaan dia mulai gelisah. Suatu hari terjadi konflik di keduanya. Semula Dan Ah bersikap dingin sehingga Yang Hua harus rela melepaskan perasaannya. Tarik ulur Dan Ah pun terjadi. Hingga akhirnya Yang Hua pecah dan menangis. Dan Ah mulai mengerti inilah resiko menjalin cinta dengan anak kecil. Awalnya hubungan mereka berjalan indah. Namun pada akhirnya mereka harus berpisah dikarenakan keadaan. Dan Ah harus fokus pada karirnya semenjak ayahnya meninggal. Sedih sih. Tapi akhirnya mereka tetap baik-baik saja. Selain kisah cinta empat tokoh tersebut ada satu pasangan yang menarik perhatian, yaitu sekretaris Dan Ah dan Mei. Bagaimana tidak sekretaris Dan Ah yang unik dan terkesan mirip gangster, ternyata berpacaran dengan Mei. Mei yang mengaku aseksual hanya sebagai alibi semata. Semuanya terkejut saat memergoki keduanya sedang bersama. Masih ingat istilah The Power of Emak-emak? Itu juga disajikan dalam drama ini walau hanya tersirat. Saat ayah Sun Giom memanfaatkan kakaknya demi kepentingannya. Sun Giom yang biasanya penurut mengadu ke ibunya, dan tamparan mentah pun melayang ke wajah ayahnya. Sebenarnya ibunya juga sudah tidak tahan atas kelakuan suaminya itu dan selama ini hanya bersikap masa bodoh. Namun untuk kali pertama anaknya mengadu padanya, maka taring emak pun muncul. Hingga cerai resmi terikat. Kisah yang tersaji dalam drama ini sangat ringan dan nyaman untuk dinikmati. Perseteruan-perseteruan kocak dan salah paham juga terasa ringan dan menarik untuk diikuti dalam setiap episodenya. Dari drama Run On kita belajar bahwa terkadang kita perlu realistis atas keadaan. Jangan menyerah ketika masalah menghadang, hadapi masalah satu demi satu. Karena sebenarnya hidup itu sederhana.